Shalom adik-adik, ya jumpa lagi dengan Kak Weli ya di sini. Gimana kabarnya kalian? Pasti luar biasa ya. Nah hari ini kita akan mendengarkan renungan ya adik-adik ya. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa ya sebelum kita mendengarkan firman Bapak Yahweh. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau telah memberkati kami, menyertai kehidupan kami ya Bapak Yahweh. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Bapak Yahweh. Biarlah Tuhan setiap apapun yang kami dengarkan itu bisa kami lakukan dan kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami mohon penyertaan-Mu sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapak Yahweh, dalam nama Tuhan Yeshua Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, renungan hari ini diambil di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 29 ya. Nah tentang apa coba ya, ada yang tahu kisahnya? Ya, kisahnya adalah menceritakan tentang Sodom dan Gomora ya. Mungkin adik-adik ada yang sudah pernah mendengar cerita ini. Kak Weli akan ceritakan ya kisahnya. Kenapa kok Lot bisa jadi tiang garam dan kenapa ada Sodom dan Gomora. Nah, begini ceritanya ya adik-adik ya. Nah, pada suatu hari Bapak Yahweh itu dan dua malaikatnya turun dari Samayim ke bumi dengan membawa pesan. Bapak Yahweh berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Kenapa kok dihukum kota Sodom dan Gomora? Karena menurut Bapak Yahweh mereka telah berbuat jahat. Banyak kejahatan yang ada di kota tersebut ya. Nah lalu berangkatlah tuh kedua malaikat ke kota Sodom dan Gomora ya, untuk mengetahui apa yang terjadi di kota tersebut. Nah, kemudian ada satu anak Bapak Yahweh yang bernama Abraham. Dia berdoa kepada Bapak Yahweh karena nggak mau kalau kota Sodom itu dihukum karena di sana ada saudaranya yang bernama Lot ya. Nah Abraham berdoa sama Bapak Yahweh agar kota Sodom tidak dihukum. Berdoanya gini, jika ada 50 orang yang benar, bisa enggak kalau kota Sodom dan Gomora itu diselamatkan? Terus Bapak Yahweh jawab, jelas bisa. Kalau 50 orang ada yang benar, aku selamatin. Terus tawar lagi sama Bapak Abraham, ditawar lagi. Kalau 45 gimana Bapak Yahweh? Diselamatin enggak? Terus berikutnya lagi Bapak Yahweh bilang, iya pasti akan aku selamatkan kalau ada 45 orang yang benar. Nah selanjutnya ditawar lagi sama Bapak Abraham, kalau ada 40 orang yang benar, kira-kira diselamatin enggak ya Bapak Yahweh? Oh kalau ada 40 orang benar pasti aku selamatkan. Nah, dinego lagi nih. Dinego lagi kalau ada 30 orang gimana? Diselamatin enggak ya? Bapak Yahweh bilang, jelas saya akan selamatkan 30 orang tersebut. Nah semakin ke bawah. Kalau 20 orang diselamatin enggak Bapak Yahweh? Terus Bapak Yahweh bilang, 20 orang saja pasti saya selamatkan. Terus paling terakhir Bapak Abraham nego 10 orang. Kalau ada 10 orang diselamatkan enggak Bapak Yahweh kota Sodom dan Gomoranya? Jika ada 10 orang saja benar, saya juga akan menyelamatkan. Nah kemudian sampailah dua malaikat itu di kota Sodom. Mereka menemui Lot, yaitu keponakannya Bapak Abraham. Nah, kemudian Lot dan istrinya beserta kedua anaknya itu menyediakan makanan ya, disediain makanan, dibukakan pintu, tinggal di rumahnya ya.
Nah, menyediakan makanan untuk para malaikat itu ya, karena pada saat itu mereka menjelma menjadi seperti manusia biasa ya adik-adik ya. Nah, terus waktu mereka lagi makan, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datang tuh semua orang Sodom ke rumah Lot ya. Ingin apa? Ingin menangkap malaikat-malaikat itu ya. Nah, lalu apa yang dikerjakan malaikat-malaikat itu ketika mau ditangkap sama orang-orang Sodom? Ya, mereka apa? Membuat orang-orang Sodom itu menjadi buta, ya, buta matanya, sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu, ya, adik-adik ya. Nah, kemudian malaikat itu setelah melakukan survei, ya, setelah melakukan survei, ternyata hanya apa? Hanya 4 orang saja yang benar ya. Nah, lalu malaikat itu meninggalkan Sodom dan kemudian berjalan bersama 4 orang itu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah 4 orang itu berjalan bersama malaikat-malaikatnya? Nah, adik-adik, kemudian Bapak Yahweh menurunkan hujan belerang dan api ya. Lalu ya, kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya, adik-adik ya. Bayangkan kalau turun hujan belerang ditambahin api ya, semuanya kota itu dipenuhi dengan api, pasti apa? Akan hancur, tidak tersisa ya, seperti kebakaran kotanya ya adik-adik ya. Kemudian 4 orang tadi yang telah dikatakan bahwa dia adalah orang-orang benar, sisanya beserta malaikat itu mereka apa? Meninggalkan kota Sodom. Nah, tapi malaikat itu berpesan bahwa jangan sampai menoleh ke belakang dan jangan berhenti terus lari ya, cepet ya. Jangan sampai menengok ke belakang, jangan sampai berhenti. Nah, cuman ada 1 orang yang ngeyel ya adik-adik ya, yang gak mau nurut ya, yaitu istri Lot ya. Dia menoleh ke belakang ya, karena apa? Karena dia melihat hartanya itu habis ya adik-adik ya, hartanya kebakar semuanya. Nah, dia takut ya kalau hartanya itu hancur semuanya, hilang semuanya, musnah semuanya. Nah, karena tadi sudah dikasih tahu sama malaikat bahwa nggak boleh menengok ke belakang, karena dia tidak nurut, akhirnya dia jadi apa? Jadi tiang garam adik-adik ya. Nah, kemudian Lot menangis ya, sedih karena apa? Istrinya jadi tiang garam, nggak bisa bergerak ya, seperti patung adik-adik ya. Kalau adik-adik pernah lihat patung ya seperti itu ya adik-adik ya. Jadi sama sekali nggak bisa bergerak. Akhirnya ditinggallah sama para malaikat dan ke-3 orang yang lain. Nah, dari kisah ini adik-adik ya, dari kisah Sodom dan Gomora ini kita belajar beberapa poin ya adik-adik ya. Yang pertama, dalam setiap kehidupan kita itu ada pilihan ya. Kita bisa memilih ya segala sesuatu. Mau kita memilih melakukan tindakan yang baik atau tindakan yang buruk, itu tergantung sama kita masing-masing ya adik-adik ya. Nah, misalnya nih contohnya tadi kayak Lot ya. Dia memilih untuk apa? Tinggal di Sodom dan Gomora ya. Di mana kota itu penuh dengan apa? Penuh dengan kejahatan ya. Nah, pertamanya kisahnya itu kan Lot disuruh memilih ya. Nah, dia memilih Sodom dan Gomora yang dilihatnya itu banyak orang ya, bisa menghasilkan harta yang banyak. Padahal di situ apa? Penuh dengan kejahatan ya adik-adik ya. Jadi Sodom dan Gomora itu kenapa kok dihancurkan sama Bapak Yahweh? Karena apa adik-adik? Karena kota Sodom dan Gomora itu dipenuhi dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Bapak Yahweh ya. Jadi mereka ada yang main judi, ada yang mabuk-mabukan ya. Semuanya hal-hal yang bersifat jahat ya. Nah, Bapak Yahweh itu nggak suka kan adik-adik ya. Padahal Bapak Yahweh sudah memberkati ya. Nah, yang kedua adalah tentang ketaatan kepada Bapak Yahweh ya.
Nah, istri Lot ini tidak taat ya sama Bapak Yahweh. Dia udah dikasih tahu jangan menoleh ke belakang ya, jangan berhenti. Nah, karena apa? Karena kedagingannya Lot, istri Lot tadi, dia menoleh ke belakang dan akhirnya jadi apa? Jadi tiang garam adik-adik ya. Nah, ini pelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga adik-adik ya. Nah, memilih harta, takut hartanya itu hangus ya, memilih harta ya. Kadang ya di dalam kehidupan kita lebih memilih apa? Uang ya daripada apa? Daripada mendengarkan perkataannya Bapak Yahweh. Nah, itu 3 poin yang kita bisa pelajari. Yang pertama tadi, dalam kehidupan kita ada beberapa pilihan ya, kita bisa memilih. Nah, jadi mana yang harus kita pilih ya? Misalnya nih, contohnya adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik misalnya pilih main game daripada mengerjakan tugas. Nah, mungkin ada yang seperti itu ya di rumah ya. Nanti aja tugasnya, masih bisa dikumpulin besok kok. Kerjainnya nanti mepet-mepet kalau udah malam gitu ya. Atau besok kalau sebelum dikumpulin ya. Mungkin kurang berapa jam dikumpulin baru dikerjakan, padahal tugasnya udah misalnya 2 hari sebelumnya. Nah, nggak apa-apa, aku tinggal main game dulu lah, sayang kalau aku tinggal nanti aku kalah. Nah, misalnya kayak gitu. Atau misalnya nih waktu jam-jam ibadah kalian milih untuk pergi main atau pergi ke mall sama teman-temannya ya. Pas ada promo nih, diskon ya, mungkin beli apa sesuatu buat kalian. Nah, kalian memilih itu daripada ibadah. Nah, kadang ada setiap apapun yang kita pilih, maupun baik atau buruk, itu ada konsekuensinya ya adik-adik ya. Nah, apalagi yang buruk pasti ada resikonya. Kayak tadi misalnya kalian milih main game daripada ngerjain tugas ya. Nah, sekarang kan kita sudah ada yang tatap muka, tapi kan masih daring juga ya. Nah, karena kita pakai HP, biasanya nih disambi nih adik-adik ya, di ini sekalian sama ngerjain tugas sambil main game. Nah, atau sambil WA-an sama temennya. Nah, pada waktunya misalnya nih gurunya ternyata ngasih pemberitahuan untuk ngumpulin tugasnya lebih cepat lagi. Nah, akhirnya karena tadi keasikan main game, belum ngerjain tugas, keteteran ya adik-adik ya. Waduh, ini gimana ini, aku belum ngerjain tugas, wah udah harus dikumpulin. Nah, akhirnya apa? Marah-marah ya sama orang tuanya, atau gimana sih mama tuh gini, padahal salahnya sendiri ya. Atau nyala-nyalain HP-nya lah, atau nyalain siapa ya, padahal dia sendiri yang salah. Terus kemudian mungkin karena kalian main game sampai malam ya, sampai pagi mungkin ya. Nah, terus kelupaan, misalnya pada hari itu harus jam tatap muka. Nah, misalnya harus tatap muka ke sekolahan. Nah, kesiangan bangunnya, akhirnya apa? Nggak jadi sekolah ya, karena keasikan main game tadi. Nah, itu ada resiko-resiko ya adik-adik ya, ketika kita memilih segala sesuatu ya adik-adik ya. Jadi ketika kita memilih sesuatu, sebaiknya apa? Didoakan dulu ya. Kira-kira tanya sama Tuhan, kira-kira ini benar nggak ya yang apa aku lakuin gitu ya, aku perbuat. Misalnya nih adik-adik, contohnya kalau misalnya mau diajak sama temennya pergi main ke mall atau main kemana, rekreasi. Nah, padahal di hari itu, di jam itu adik-adik ada jam ibadah anak. Nah, hari Minggu. Nah, tinggal milih nih adik-adik mau pilih yang mana ya. Kalau adik-adik mengasihi Bapak Yahweh, pasti adik-adik milih jam ibadah anak. Tapi kalau adik-adik seneng sama pergi ke mallnya atau seneng karena pengen main, ya adik-adik pasti milih ke mall atau pilih mainnya. Nah, coba kita renungkan ya adik-adik ya.
ketika kita melakukan segala sesuatu tanya dulu sama Tuhan. Kira-kira ini benar enggak ya? Terus misalnya di rumah sama orang tua, kalian melakukan kesalahan ya, misalnya nih karena keasikan main game, HP-nya jadi ngehang, rusak gitu ya. Nah, terus mau kasih tahu ke orang tua bingung ya. Aduh, nanti kalau aku kasih tahu mama, pasti aku diomelin, pasti aku dimarahin gara-gara aku main game. Jadi HP-nya ngehang, HP-nya lemot ya. Nah, tapi kalau aku nggak kasih tahu, nanti tugasku gimana ngerjainnya? Nah, tinggal pilih tuh. Kalau nanti nggak ngasih tahu, nggak bisa ngerjain tugas. Kalau ngasih tahu dimarahin. Nah, tapi pasti ada yang baik dan yang buruk. Kalau kalian ngasih tahu dan kalian jujur sama mama kalian, ya kalian jadi belajar ya adik-adik ya. Oh, ternyata aku dimarahin karena aku apa? Karena keasikan main game. Jadi HP-nya lemot ya. Harusnya aku fokus untuk mengerjakan tugas ya adik-adik ya. Nah, jadi hari ini kita belajar ya adik-adik. Coba ketika kita melakukan sesuatu, tindakan apapun, kita tanyakan dulu. Kalau misalnya ini tanya orang terdekat sama mama, papa, kakak ya, tanya kira-kira aku bener nggak ya kalau ngelakuin ini. Nah, tanya dulu. Karena apa? Kalau kita berdasarkan keinginan kita, daging kita ya, nanti pasti ada konsekuensinya ya. Jadi coba tanya sama yang lebih tua ya, karena mereka lebih berpengalaman ya adik-adik ya. Jadi gitu ya, kita belajar hari ini dimana kita juga harus taat ya. Jangan seperti istri Lot tadi ya, yang ngeyel ya adik-adik ya, udah disuruh terus lihat ke depan menoleh ke belakang ya. Kadang di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Udah disuruh tidur, jam tidur, disuruh makan, disuruh belajar, masih ngeyel, main game terus. Akhirnya apa? Matanya sakit perut karena nggak makan. Terus apa? Tugasnya keteteran. Nah, itu ya adik-adik ya. Jadi coba untuk taat ya, karena taat itu memang agak menjengkelkan ya. Maksud sebelah aku kok harus suruh gini, suruh gitu, ini itu kan males. Nah, cuman ketika kita taat sama Bapak Yahweh pasti ada hasilnya ya adik-adik ya. Hasilnya apa? Ya nanti akan lebih menyenangkan kita ya. Jadi itu ya adik-adik ya, kita belajar dari kisah Sodom dan Gomora ini bahwa kita harus selalu mendengarkan perkataan Bapak Yahweh ya, dan jangan jadi orang yang sombong ya. Ketika kita sudah memiliki harta yang banyak, ya sudah, itu semua adalah milik Bapak Yahweh ya. Kita punya uang banyak, jangan jadi sombong, jangan dipamer-pamerin ya ke orang-orang ya. Cukup kita memberkati orang lain dengan harta kita, Bapak Yahweh itu disenangkan. Gitu ya adik-adik ya, firman hari ini ya. Jadi kita belajar ya sama-sama untuk menjadi orang yang taat. Nah, sebelum Kak Weli tutup firman ini, kita mau baca ayat emas pada hari ini ya. Ayat emas hari ini Yakobus 5 ayat 16. Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain supaya kamu dapat disembuhkan. Doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Kita ulangi ya. Yakobus 5 ayat 16. Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain supaya kamu dapat disembuhkan. Doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Nah, itu ya adik-adik ayat emas hari ini, biarlah bisa menjadi perenungan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita sebelum mengakhiri firman pada hari ini, kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami bersyukur Engkau telah menyertai setiap kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa tertanam di dalam hati kami. Hari ini kami belajar tentang kisah Sodom dan Gomora. Biarlah Tuhan lewat kisah ini kami boleh mengerti bahwa kami harus taat dan setia kepada Engkau. Dan kami harus dengar-dengaran akan Engkau ya Bapak Yahweh. Biarlah Tuhan apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami pilih itu benar di hadapan Engkau ya Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus Masias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekian firman hari ini. Sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati.